Oke guys, balik lagi bersama saya. Dan kali ini saya bakal nge-review ROM yang bagus. ROM ini bisa diinstal di HP-HP apa aja. Dan tentunya ini universal ya. Ya, pastinya GSI lah ini. Tapi kenapa saya harus bahas? Karena ROM ini itu bisa kalian pakai fingerprint on display-nya. Buat kalian yang HP-nya Transsion ya. Jadi ada patch di mana maintainernya itu ngebuat agar ROM ini itu bisa kalian pakai fingerprint on display-nya. Jadi saya akan nge-review Evolution X ya, salah satu custom ROM yang tampilannya mirip Google Pixel lah. Jadi tapi fiturnya lebih lengkap dan ya fleksibel lah. Nah, selain itu saya juga mau ngenalin ke kalian fitur DSU, Dynamic System Update. Karena kita akan memasang si custom ROM itu atau GSI itu di DSU-nya itu. Jadi kita nggak pakai teknik dimana kita install GSI kemudian kita hapus data ya. Jadi nggak akan seperti itu. Bagi kalian yang belum paham DSU itu sebenarnya apa ya. Jadi DSU itu fitur di Android yang bikin kalian bisa install sistem operasi lain tanpa menghapus atau gangguin sistem utama. Jadi ibaratnya kayak HP kalian ini bikin sistem sementara di atas sistem utama ya. Jadi sistem utamanya tetap di bawah dan sistem sementaranya ada di atas atau sistem GSI kalian. Jadi kalian tuh punya opsi, kalian mau booting ke sini atau booting ke sini. Tentunya kalian akan booting ke sini dulu, tapi kalau misalnya kalian ingin ke sini, ya udah kalian dari sini bisa langsung lompat ke sini gitu. Jadi ini bisa kalian coba tanpa ada resiko buat ngebreak si HP ya, bikin boot loop lah ibaratnya. Jadi kalau misal ada masalah tinggal kalian balik lagi ke si GSI-nya itu. Jadi fitur ini berguna banget lah buat kalian yang suka oprek. Misalnya kalian nyobain GSI tanpa harus ngeflash permanen lah. Kalau nggak cocok tinggal reboot, balik lagi ke sistem awal. Selesai, enak kan? Kita lanjut tentang si Evolution X ini. Jadi kenapa saya harus bahas juga itu ya, selain karena fingerprint on display-nya. Jadi dia ada fitur di mana customisasi UI. Jadi kalian bisa customisasi UI-nya seperti kemauan kalian. Nanti kita akan lihat ya. Jadi selain dia base-nya AOSP, ya kalian akan mendapatkan ROM yang clean, yang enak. Oke, kita langsung aja ke caranya ya. Kalian harus punya ROM-nya, tentunya harus udah punya ROM-nya. Dan kemudian kalian harus punya aplikasi DSU ini. Mungkin, Bang, DSU kan bukan ada di opsi pengembang ya? Iya bener, ada di opsi pengembang. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyobain DSU yang di sini, otomatis kalian nyobain ROM yang tersedia di Google-nya aja ya. Kita nggak bisa pakai ROM yang dari luar gitu. Makanya kita pakai DSU. Nah, sebenarnya caranya ada dua ya. Yang pertama ada cara menggunakan ADB, yang kedua adalah cara root. Nah, untuk cara yang ADB, saya kasih linknya aja ya. Ada channel lain yang ngebahas kok tentang itu. Jadi, saya akan membahas tentang cara yang versi di rootnya aja. Nah, ini kalian beruntung banget ya. Posisi HP saya sekarang belum terroot ya. Kita akan coba cek buat buktiin. Izinkan setuju. Udah. Verifikasi root. Sorry, root access is not properly installed on this device. Artinya perangkat saya belum di-root. Nah, bagaimana caranya? Sembari kita install si DSU-nya itu. Yang pertama adalah kita ke recovery-nya dulu ya. Kalian bisa matikan daya dan bisa matikan ulang ya. Ini saya matikan ulang aja. Jadi saya nungguin si HP-nya ini booting tanpa pencet tombol power. Jadi kalau misalnya kalian kayak gini udah mati, kalian tinggal klik tombol volume atas aja. Tungguin HP-nya sampai booting. Kalian tahan ya, jangan kalian lepas. Kalau ini mungkin kalian udah paham lah. Yang penting kalian masuk ke recovery-nya dulu ya. Kalau udah seperti ini dilepas aja. Ini masukin passwordnya ya. Kalau udah, kita akan eksekusi. Nah, kalian ke download dan kemudian di app release ini ya. Si Magis-nya ini untuk ngerut ya. Ini kalian pasang aja. Swipe to install. Kalau udah tinggal reboot sistem. Gampang ya. Gampang banget loh. Ini kita tunggu aja sampai ini booting. Kalau udah kita tinggal masuk ke HP-nya. Ini kita masukin password dulu. Sekarang kita cari Magis yang tadi ya. Ini masih awal-awal ya. Jadi belum bener ya, belum nongol aplikasi Magis ya. Kita tunggu aja. Nah, kalau udah seperti ini, artinya Magisnya udah ada. Ini kita taruh di depan aja. Dan kemudian kita pencet si Magisnya itu. Kemudian kita install.
Kalau ada perintah seperti ini, kita klik setelan, kemudian kita iakan dan klik update. Ini kita balik sambil nungguin si Magis ini selesai. Kalau udah, dia bakal berubah ikonnya. Ini kita buka aja, kita pasang, kita langsung pasang direct install dan mulai. Kemudian kita mulai ulang. Kita tunggu sampai dia reboot lagi. Sabar aja ya. Kalau udah, tinggal masukin passwordnya lagi ya. Dan selamat, HP kalian udah di root. Kita coba untuk memastikan ini udah di root atau belum. Verifikasi root. Dan selamat, aksesnya sudah di root ya, izinkan. Nah, udah di root. Root check basic. Apa tuh tadi tulisannya? Dan intinya kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau udah, kalian tinggal install DSU side loadernya. Kalian buka ya. Kemudian ini izinkan aja. Klik setup. Nah, dia akan meminta untuk akses folder karena dia nggak bisa buat folder sendiri. Kalian bikin aja folder, namanya terserah kalian. Kalau saya bikinnya namanya adalah GSI dan DSU tadi udah ya. Tapi saya bikin folder ulang aja biar enak. Misalnya ROM, bebas kalian mau namain apa aja. Klik gunakan folder ini. Izinkan. Nih, harus udah unlock bootloader ya. Ya tentulah, pokoknya kalian udah di root juga kan. Klik pengaturan dulu ini ya. Dan tentunya operation mode-nya ini udah otomatis root, dan sekarang ini built-in installer. Jadi biar cepet ya. Klik yes aja. Kemudian kalian cari file yang kalian download ya, file GSI-nya. Kalau saya nyimpennya di sini ya, udah saya ekstrak tadi. Nah, klik install aja. Oh iya, sorry, user datanya ini kalian setting ya, minimal banget. Saran saya 5 GB atau 4 lah. Tapi kalau saya 10 GB ya, biar nggak pelit-pelit banget loh. Kita tungguin, karena ini built-in ya installernya, jadi dia fast, sangat cepat sekali. Tunggu aja, cepet-cepet juga tetap aja ya, saya males nungguinnya. Oke, udah mau selesai, kita tunggu sampai habis. Nah, udah selesai, klik reboot into DSU. Kita tungguin sampai dia mau booting ya. Oke, dia udah welcome to your Evolution X. Artinya kita udah berhasil ya. Sekalian kita akan register fingerprintnya. Nah, ini dia. Fingerprintnya berhasil kebaca di ROM GSI ini. Artinya kalian sudah bisa nikmatin ya. Wih, mantap ya. Jadi buat kalian yang fingerprint on display, HP-HP Transsion yang fingerprintnya di dalam layar lah pokoknya, kalian udah bisa nikmatin ya ROM ini dengan mantap. Saya rasanya pengen jadi daily driver ya. Done, selesai. Lah, kan saya makainya gesture, ngapa jadi begini? Oke, nggak apa-apa. Nah, ini enak nih. Dan ini juga bisa di custom ya, panjangnya segimana, misal segini atau short gitu. Terus radiusnya kalian bisa kecilin atau gedein. Misal saya mau setipis ini ya, terus seginilah intinya. Nah, bisa ya. Tapi mungkin ini ketipisan ya. Biarin lah. Intinya saya mau review aja. Ini custom ROM-nya, GSI ROM-nya enak banget. Wah, ini smooth ya. Kita akan cek. Nah, ini Google Pixel banget. Ini sangat-sangat stok sekali. Ini mungkin bagi kalian yang suka dengan AOSP, dengan nuansa AOSP begini, ini keren sih. Kita akan cek fitur-fiturnya dulu. Yang pertama kita ke settings dan evolver, theme ya, monet setting, dan ini tema backgroundnya aja ya, theme style, misalnya tone spot, terus misalnya spreads. Nah, ini warnanya agak sedikit berubah ya, mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di kamera. Oh iya,
ada unlock sound dan lock soundnya. Saya gedein semua dah biar ketara. Lock soundnya ini bisa kalian pakai misalnya, wah saya pengen ngerasain rasanya Oxygen OS misalnya. Ini kita restart dulu sistem UI-nya. Wih, mantap ya. Wih, mantap. Oh ya, unlock soundnya sekalian Oxygen OS 14. Tapi ini sama ya suaranya sama ColorOS. Nah, kemudian untuk sistem fontnya juga kita bisa pilih. Misalnya kalian pengen HarmonyOS Sans atau One UI atau OnePlus Lite atau OnePlus Sans. Kalau saya, karena saya suka OnePlus ya, jadi saya pakainya ini. Kemudian quick settingnya juga bisa kita ubah. Misalnya quick setting tiles, tilenya apa? Misalnya circle. Kalau circle dia akan sebar. Nah, dia akan begini ya, bulat-bulat. Cuma mungkin kalian nggak terlalu suka ya, karena agak berjarak gitu. Coba ini square tiles. Oke. Terlalu berjarak begitu ya. Oke, itu campuran. Pokoknya kalian bisa ubah-ubah seenak jidat kalian ya. Oh, bisa kita tambahin 4, terus circle tiles. Nah, ini baru enak ngelihatnya nih. Mendingan nggak sih better? Mungkin nggak terlalu better amat, tapi nggak apa-apa. Terus untuk ikonnya juga, icon ininya, ini juga bisa kita ubah ya. Oh ya, untuk networknya ini bisa ya. Tuh, jalan bisa ya. Sekarang kita coba ke Google Chrome, kita cek networknya jalan atau enggak. Use without an account, go it YouTube. Oke, aman. Di GSI ROM ini driver dari bawaan vendornya jalan ya. Kemudian misalnya kalau kalian pengen customize yang lain bisa ya. Misal di status bar, baterai stylenya bisa kita ubah jadi misalnya big circle nih. Wah, ini gede banget. Atau hidden, jadi nggak ada baterainya. Nggak enak ya. Kita teks aja coba. Oke. Simple sekali ya. Kemudian kita akan coba tes gaming di ROM GSI. Walaupun performanya pasti akan sama, kita akan tes gaming, nggak apa-apa. Sembari nunggu ML-nya terinstall, saya mau nyobain PHH treble settingnya dulu ya. Sebenarnya ini buat kalian yang ada beberapa fitur yang nggak work, kayak misalnya transient fitur. Ini kalian bisa aktifkan ya. Terus ya pokoknya aktifin aja. Cuma saya nggak terlalu paham sayangnya. Saya mau nyobain yang customization fiturnya aja. Kayak misalnya icon pack. Wow, banyak juga ya. Saya mau nyobain Oxygen OS. Mana Oxygen? Mana Gen? Yaudahlah, kita langsung main Mobile Legends aja. Apakah ada sesuatu yang bikin dia crash? Oke, untuk settingannya, frame rate-nya high, grafiknya medium yang direkomendasikan. Tapi kita masih tetap bisa pakai ultra ya tentunya. Dan feeling saya sepertinya ini dia ada problem di konfigurasi thermalnya ya. Sepertinya begitu. Coba mungkin ini kita aktifkan. Ini force FPS. Taruh. Ini coba kita ke 120 fps dan kemudian force allow always on display. Ini apa nih? Nyalin aja. Oke, kemudian kita buka ML lagi. Harus kita restart dulu dong. Lebih smooth nih. Nah iya nih 120 Hz nih baru nih. Oke, kita cek lagi di ML. Berisik banget cuy. Gimana? Settingannya tetap sama ya di high dan ultra. Tapi nggak apa-apa. Kita cek aja. Saya akan cobain main di custom ya. Saya nggak akan main di klasik. Oke, kita akan tes apakah dia nyendet-nyendet.
saya sengaja pakai hero funny buat ngetawin kalau misalnya ada sesuatu yang aneh gitu ya. Karena ini hero kalau misalnya banyak objek kan dia geseknya itu apa sih? Bukan gesek, apa sih bahasanya itu? Skillnya itu lebih. Udahlah pokoknya gitu dah. Kita akan untuk performanya nggak enak ya. Tuh kayak ada patah-patahnya gitu loh. Nih saya akan cek. Taruh. Saya akan tambahkan partikel yang banyak ya. Ya namanya juga GSI ya. Nanti kalian setting sendiri aja. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Di sini tuh kayak lumayan kelihatan. Ntar ya, saya zoom dulu. Kita akan cek performanya. Maksud saya itu segimana? Oh iya, FPS-nya kalau nggak salah bisa dinyalain. Oh, tadi saya nyari opsi FPS dan kita bisa klik ini higher FPS in game. System restart required. Oke, kita restart. Tapi karena misalnya kalau ini restart, otomatis dia akan balik ke ROM asli dulu ya. Baru ntar kita restart lagi ke ROM si itu DSU-nya. Kita tungguin aja. Oke, sekarang udah otomatis restart ke sistem awal ya. Kalau udah kayak gini kalian nggak perlu khawatir, kalian buka aja DSU-nya dan kemudian kalian reboot into DSU lagi. Tungguin lagi dah, males amat. Oke, tunggu aja ya. Oke, udah restart dia. Kita akan coba pakai fingerprintnya. Oh iya, nggak bisa nih habis restart ya. Tadi apa ya pasportnya? Oh iya 4. Sampai 4. Dan kita akan cek Mobile Legend lagi, apakah dia sudah unlock ke 120 FPS dan 120 Hz juga tentunya. Sembari kita akan cobain main lagi. Apa Anda sama aja guys? Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini karena saya pakai ROM XOS 15, jadi vendornya itu terbaca tidak terlalu bagus. Maybe. Asli guys, ini mah sama aja. Tuh. Kelihatan nggak sih? Ntar saya zoom nih. Senyendet apa? Kelihatan nggak sih lumayan nyendet nih, karena dia grafiknya mentoknya di high, bukan grafik ya FPS-nya. Nih saya akan coba ke sini. Maaf ya agak begini mainnya. Kelihatan nyendet guys, tapi nggak masalah, itu normal di GSI ya. Kalian bisa setting sendiri. Nanti kita akan coba bahas ke fiturnya aja. Kita lanjut ke fiturnya. Tadi ada always on display yang sudah saya paksa nyalakan. Nah, always on display di sini itu bagus ya. Ambient display namanya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita matikan, kita dulu. Always on display-nya tuh tadi kayaknya udah saya aktifkan dah. Coba. Always on display. Ini ternyata belum kita nyalakan. Wih, dia ada animasinya dong. Kita coba nyalain. Aduh, keren banget. Asli, ini yang saya suka di AWSP ROM ya. Tuh. Wah, kacau ini, bagus banget. Saya akan taruh. Kita lap dulu. Nggak usah nyala dong. Nah, ini kita akan matikan. Dan kemudian kita akan matiin layarnya. Nggak usah nyala. Nah, ini keren banget ya. Wih, kacau, ini bagus banget. Dan kemudian kita akan, nah ini nih fingerprint nih, kelihatan kan? Kok dia nggak 1 menit, nggak ini sih, nggak permanen, sama aja ini mah. Oke. Kocak. Ayo. Wah, keren banget bos. Asik. Terang amat. Silau. Kita akan cek kameranya. Kameranya aman ya. Tapi ini karena ROM GSI, jadi kameranya ini pakai kamera bawaan yang jelek UI-nya. Kalian bisa coba pakai kamera Google ya nanti. Kita akan cobain kamera depannya, tapi kita akan coba begini. Nah, aman ya kamera depannya.
Ya pokoknya gitulah, kalian bisa cek-cek sendiri. Karena kalau misalnya fitur-fitur tertentu yang bisa di saya belum tentu di kalian bisa. Kalau misalnya seperti itu kalian bisa atur di PHH treble-nya. Oke, seperti itu. Dan yap, ginilah. Aduh, kacau. Apakah saya harus menggunakan ini sebagai daily driver? Enggak sih, enggak ada alasan lah. Main ML aja begitu. Tapi tetap kalau misalnya saya pakai buat harian, saya rasa ini cukup oke ya. Karena fingerprint on display-nya udah bisa saya pakai. Wish. Wah, kacau. Ini, aduh, AOSP tuh bagus banget ya. Oke, kalau udah seperti ini, bagaimana cara kita balikin awal lagi, balikin ke sistem? Caranya adalah kalian bisa klik reboot atau restart, atau kalian dari notifikasi ya, dynamic system update-nya ini kalian klik restart. Ntar dia restarting dan kita tunggu booting ke sistem ya. Dan juga saya akan hapus partisi si DSU-nya itu. Jadi DSU-nya itu kita hapus dari HP karena itu tadi memakan 10 GB lebih ya, 10 GB user data dan sisanya dari si DSU-nya itu. Kurang lebih kalau misalnya ditotalin sekitar 15 GB ya sama tadi masangin ROM si DSU-nya itu. Kita tunggu aja sampai boot ke sistem. Oke, kalau udah kayak gini ya seperti biasa kalian matikan kan, masukkan password salah. Nah, kalau udah kayak gini kalian hapus si DSU-nya itu ya tadi. Oh ya, sorry. Kalau misalnya kalian pengen balik lagi, kalian klik reboot into DSU ya. Tapi kali ini saya akan menghapus partisi di DSU-nya itu biar ngelegain lagi. Ya, ngelegain si file manajernya. Si apa sih namanya tuh? Penyimpanan ya. Nih, discard installation, all data present in installed DSU will be deleted. Ya, klik yes aja. Nah, oke, sekarang semua data-datanya kehapus termasuk ROM-nya di situ. Jadi ROM kalian udah lega lagi lah penyimpanannya. Kemudian saya akan meng-unroot si HP ini. Gimana caranya? Saya cek dulu nih ya. Nah, ini masih terroot ya tentunya. Gak mungkin kita masang DSU kemudian HP itu udah hilang rootnya. Kecuali root dari si tiba-tiba nyala. Kecuali root dari si saya mau ngomong apa sih tadi? Kecuali di sistem DSU-nya itu. Di GSI-nya itu kalian sudah tidak terroot lagi. Jadi kalian harus root ulang, begitu. Nah, sekarang saya mau unroot. Caranya adalah kalian klik Magis. Kemudian kalian copot Magis dan pencopotan penuh. Kita tungguin aja. All done. Nanti kemudian dia akan keluar sendiri dan dia akan restart sendiri. Karena ini udah prosedur situ. Jadi tungguin aja. Kalau udah begini, tinggal kalian ini masukin password lagi dan kita akan cek. Nah, magisnya udah hilang dan sekarang kita akan root checker. Kita cek nih, bener gak nih udah di unroot? Kita verifikasi root dan dia minta maaf. Artinya udah selesai kita melepas rootnya. Oke, caranya seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton. Oke, udah.